Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi ini kamu akan melanjutkan pembelajaran tentang alat optik bagian yang kedua dengan pokok bahasan kita yaitu pemantulan cahaya pada cermin lengkung. Dan adapun yang akan kamu pelajari pada pagi hari ini, yang pertama itu tentang cermin cekung serta pembentukan bayangannya, dan yang kedua nantinya tentang cermin cembung dan pembentukan bayangannya. Yang pertama tentang pengertian cermin lengkung. Cermin lengkung ini adalah cermin yang memiliki jari-jari kelengkungan dan pada umumnya dipergunakan oleh astronom atau dipergunakan pada alat-alat yang memantau atau untuk melihat lebih jelas yaitu bintang-bintang yang ada pada jarak yang sangat jauh. Jadi dibutuhkan alat yang disebut dengan cermin yang lengkung. Nah, cermin yang lengkung ini ada dua bagian. Ada cermin silinder dan yang kedua adalah cermin bola. Yang kamu pelajari pada pagi ini adalah khusus cermin yang bersifat bola, artinya memiliki kelengkungan dan jari-jari yang sama di setiap titiknya. Cermin yang bersifat bola ini ada terbagi dua, itulah yang disebut dengan cermin cekung dan yang kedua cermin cembung. Di mana masing-masing cermin bola ini memiliki pusat kelengkungan. Nanti kita sebut pusat bola M atau R. Dan juga memiliki titik tengah cermin, kita sebut vertex dan kita simbolkan dengan O. Kemudian juga memiliki yaitu sumbu utama yang sejajar pada bidang datar dan memotong daripada pertengahan cermin tersebut yang menghubungkan antara O sebagai vertex dan M atau R sebagai jari-jari kelengkungan bola. Gambaran tentang cermin lengkung untuk cermin cekung ini di mana kelengkungan berada di depan daripada cermin. Ya, jadi jari-jari kelengkungannya berada di depan cermin, di mana juga memiliki fokus, yaitu setengah daripada jari-jari kelengkungan. Jadi ini disebut titik fokus. Sedangkan O ini adalah pertengahan daripada cermin itu sendiri, atau kita sebut tadi titik vertex. Sedangkan di bagian belakang itu sebagai alat pemantul, ya, yang dilapis dengan bahan kimia. Kemudian untuk cermin cembung memiliki kelengkungan yang terbalik. Nah, di bagian depannya, ya, ini bagian depan, ini yang kita buat garis penuh, dan di bagian belakang ini, disinilah yang disebut dengan jari-jari kelengkungan. Karena berada di bagian belakang jari-jari kelengkungannya, maka diberi nanti tanda jari-jari itu tandanya negatif. Atau fokusnya, jarak fokusnya juga bernilai negatif. Ya, jadi benda akan diletakkan di depan cermin, ya, misalnya di sebelah kanan daripada gambar ini. Selanjutnya tentang cermin cekung. Untuk sebuah cermin cekung, kita dapat mendapatkan bayangan sebuah benda dengan memenuhi 3 sinar istimewa yang terdapat pada cermin cekung yang merupakan sifat daripada sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat kelengkungan, lalu dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungannya. Nah, bagaimana melukiskan ketiga sinar ini, kita akan lihat selanjutnya. Ini adalah cermin cekung dengan vertex, ya, pertengahannya dan jarak fokusnya serta jari-jari kelengkungannya berada di di depan kelengkungan daripada cermin. Itu sifat yang pertama cermin cekung. Maka sinar yang sejajar sumbu utama, ya, kita ambil yang warna merah, sejajar sumbu utama, ini sumbu utama yang menghubungkan R dengan O, ini sejajar dengan sumbu utama. Ini sinar sejajar sumbu utama
dipantulkan melalui titik fokus. Itu sinar yang pertama. Yang kedua, sinar yang menuju titik fokus. Jadi ini sinar yang warna merah menuju fokus atau melalui titik fokus menuju cermin, lalu dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sifat yang kedua. Dan sifat yang ketiga, yang warna hijau, sinar yang melalui pusat kelengkungan. Pusat jari-jari kelengkungan, maka dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan itu sendiri. Ini nampak garis yang putus-putus. Baik, untuk mendapatkan bentuk bayangan benda, maka kita akan mempergunakan 2 di antara 3 sinar istimewa ini. Kita boleh mempergunakan 2 atau 3 di antara 3 sinar istimewa. Kita yang memilih dan mana yang lebih mudah untuk kita lukiskan. Contoh cara melukis bayangan pada cermin cekung. Ya, cermin cekung dengan fokus dan jari-jari kelengkungan. Misalkan ada benda yang berada di antara fokus dengan jari-jari kelengkungan. Ya, ini benda ini tegak, ya, tanda panah, maka sinar yang sesuai untuk membentuk bayangan, kita boleh melukiskan 2 saja, ya, dan lebih lengkap lagi kalau kita lukiskan ketiga sinar istimewanya. Pertama, sinar yang sejajar, ini sifat pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar yang sejajar sumbu utama, jadi kita ambil sinar ini tepat di ujung daripada tanda panah, sejajar sumbu utama, maka dipantulkan melalui titik fokus ini, titik fokusnya. Kemudian sinar yang kedua, sinar yang melalui fokus, jadi ini tetap kita ambil dari ujung bendanya. Ya. Melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, yaitu sinar yang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi bayangannya itu terbentuk daripada perpotongan ketiga sinar ini. Bahkan lebih sederhana jika perpotongan daripada kedua sinar, yang manapun ini semuanya berpotongan di satu titik. Dan titik ini menjadi titik puncak daripada bayangan bendanya. Inilah bayangan benda yang dihasilkan oleh cermin cekung. Ya, jadi dari pelukisan kita peroleh bahwa bayangan benda itu terbalik dibanding benda mula-mulanya. Benda mula-mulanya tegak ke atas, maka bayangannya terbalik. Dari hasil pelukisan juga nampak bahwa bayangan ini diperbesar, lebih besar daripada bendanya. Kemudian jarak daripada benda ini kita sebut S, yaitu jarak benda ke cermin. Dan jarak bayangan ke cermin kita sebut S aksen. Selanjutnya, persamaan jarak fokus. Persamaan jarak fokus untuk cermin dinyatakan sebagai 1/F sama dengan 1/S. 1/S ditambah 1/S aksen. Jadi S ini jarak benda dan S aksennya adalah jarak bayangan. Selanjutnya, jari-jari kelengkungan daripada cermin cekung itu adalah 2 kali jarak fokusnya. Jadi ini selalu berada 2 kali jarak fokus. Dan perbesaran bayangannya diperoleh adalah perbandingan tinggi bayangan atau H aksen per tinggi benda atau jarak bayangan dengan jarak bendanya. S aksen per S atau H aksen per H. Kita coba lihat contoh soalnya. Sebuah benda tegak tingginya 2 cm diletakkan di depan cermin yang berjari-jari 20 cm, maksudnya cermin cekung. Jika jarak benda ke cermin itu 30 cm, tentukan jarak bayangan dari cermin, tinggi bayangan, sifat bayangan, dan lukis jalannya sinar.
Data diketahui, cermin cekung, tinggi bendanya H 2 cm, jari-jari kelengkungannya 20 cm, berarti fokusnya setengah dari jari-jari yaitu 10 cm. Jarak bendanya 30 cm dari cermin. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan S-aksen, tinggi bayangan H-aksen, sifat bayangan, dan jalan sinar. Baik, yang pertama kita tentukan jarak bayangan. Dengan mempergunakan persamaan fokus daripada cermin 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, maka kita peroleh 1/X aksen sama dengan 1/fokus dikurang 1/jarak benda. Fokus 10 cm, jarak benda 30 cm, maka jika kita setarakan menjadi 2/30. Jadi kita ini bisa ganti ini menjadi 3/30. Jadi kita kali 3. 3/30 dikurang 1/30. Jadi 3 dikurang 1 hasilnya 2/30. Nah, jika 1/S aksen sama dengan 2/30, maka S aksennya adalah 30/2. Jadi kebalikannya. Maka diperolehlah bahwa jarak bayangan adalah 15 cm. Bagian B, tinggi bayangan. Dari persamaan perbesaran tadi kita peroleh bahwa M, perbesaran bayangan itu adalah S aksen per S atau H aksen per H. Data sudah kita peroleh, H sama dengan 2 cm, S sama dengan 30 cm, dan S aksen 15 cm. Jika kita masukkan nilainya, maka kita peroleh H aksen itu sama dengan 1 cm. Artinya, tinggi benda mula-mula 2 cm, maka bayangannya yang dihasilkan adalah 1 cm, sehingga boleh kita katakan bahwa bendanya diperkecil. Bayangan benda diperkecil. Bagian C, tentukan sifat bayangan. Dari hasil perhitungan kita peroleh bahwa bayangan yang dihasilkan adalah terbalik, diperkecil, ini tadi M-nya lebih kecil, H aksen 1 cm, tinggi bendanya H2, maka benda diperkecil. Dan sifat yang ketiga daripada benda adalah nyata. Mengapa? Karena berada di depan cermin. Yang terakhir adalah jalannya sinar. Perhatikan gambar. Ini adalah cermin cekung dengan jari-jari 20 cm, fokus 10 cm. Maka diperoleh jika bendanya berada pada jarak 30 cm. Maka sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus, dan yang kedua, sinar yang menuju jari-jari kelengkungan dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi kita memilih sinar yang pertama dan yang ketiga. Nah, dari perpotongan kedua sinar ini kita peroleh bahwa di antara fokus dan jari-jari ada terbentuk bayangan benda. Ya, dan dari sini kita melihat bahwa bayangan yang dihasilkan bersifat terbalik, ya, diperkecil, ya, bayangannya lebih kecil daripada bendanya sesuai dengan hasil perhitungan kita. Dan inilah jarak yang sudah diperoleh tadinya. Jarak benda 30 cm dan jarak bayangan 15 cm. Selanjutnya cermin cembung. Sama seperti cermin cekung, cermin cembung juga memiliki 3 sinar istimewa. Nah, sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah. Ya, nanti kita akan melihat pengertian seolah-olah dari gambar yang diberikan. Seolah-olah dari titik fokus. Kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat kelengkungan. Nah, bagaimana gambar cermin cembungnya kita perhatikan. Ya,
Ini adalah cermin cembung di mana bagian depannya berada di sebelah kanan dan jari-jari kelengkungannya berada di sebelah kiri, sehingga nanti kita sebut jari-jari kelengkungan ini adalah tanda negatif. Baik, yang pertama, sinar sejajar sumbu utama. Jadi karena di sebelah kanan cermin, permukaan cerminnya, dan di sebelah kiri adalah jari-jari kelengkungannya sehingga bertanda negatif, maka sinar yang datang itu dari sebelah kanan. Ya, sejajar sumbu utama, maka dipantulkan ini pemantulannya seolah-olah dari titik fokus. Jadi ini adalah perpanjangan pemantulannya, ya, seolah-olah dari titik fokus. Ini sinar yang pertama. Sinar yang kedua, sinar yang menuju, ya, sinar datang yang menuju fokus. Ini perhatikan yang merah, sinar datang menuju fokus. Ini fokus dipantulkan ya, sejajar dengan sumbu utama. Jadi ini sumbu utamanya garis biru dan ini sejajar dengan sumbu utama. Dan sinar yang ketiga, sinar yang menuju pusat kelengkungan, jadi dari bawah ini menuju pusat kelengkungan dipantulkan, ya, seolah-olah dari titik kelengkungan itu juga ini pantulannya. Jadi inilah 3 sinar istimewa pada cermin cembung, dan untuk melukis bayangan sebuah benda yang dihasilkan oleh cermin, kita dapat mempergunakan 2 di antara 3 sinar yang sudah kita pelajari. Kita perhatikan bagaimana melukis bayangan benda. Ya, ini cermin cembungnya. Nah, benda berada di depan cermin cembung. Ya, tentu jaraknya ini S. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ya, ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini yang pertama. Kemudian kita pilih antara sinar kedua atau sinar ketiga, kita ambil sinar yang ketiga. Ya, sinar yang kedua tetap ada, ya, sinar yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi yang kita ambil di sini sejajar sumbu utama, ini kita ambil perpanjangan daripada sinar pantulnya. Jadi seolah-olah menuju fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama, yang kita ambil adalah perpanjangan, ya, perpanjangan daripada sinar pantulnya. Lantas yang ketiga, sinar yang menuju pusat kelengkungan dipantulkan melalui titik itu juga, ini pemantulannya. Maka di sini kita melihat ada 3 garis perpanjangan sinar, ya, yang berpotongan. Maka disinilah dibentuk bayangan bendanya. Jadi kita lihat bahwa bayangan benda lebih kecil daripada benda itu sendiri. Kedua, bayangan benda terletak di belakang cermin. Maka inilah yang kita sebut dengan bayangan bersifat maya. Baik, jarak benda adalah jarak benda ke cermin, kita sebut S, dan jarak bayangan yaitu S aksen. Persamaan daripada jarak fokus sama dengan cermin cekung, cuma perbedaannya fokus daripada cermin cembung itu bernilai negatif karena jari-jarinya bernilai negatif. Ya, jari-jari kelengkungan dan perbesaran bayangannya dengan cara yang sama. Contoh soal. Sebuah benda diletakkan pada jarak 30 cm di depan cermin cembung yang berjari-jari 30 cm. Tentukan letak bayangan serta perbesarannya. Jadi yang diketahui adalah cermin cembung, jarak bendanya 30 cm. Jari-jarinya adalah 30 cm tapi tanda negatif. Ya, karena cermin cembung jari-jarinya tanda negatif. Fokusnya menjadi juga negatif 15. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan S aksen dan perbesaran bayangan yaitu M. Ya, kita mencari bayangannya, jarak bayangannya dengan persamaan jarak fokus kita tentukan, ya, seper S aksen
menjadi sama dengan 1/F kurang 1/S. Ya. F-nya fokus itu minus 15. Jarak benda itu 30. Jadi kita bisa buat minus 1/15 dikurang 1/30 menjadi minus, ya, 2/30. Jadi 2/30 ini kita samakan penyebutnya, ya, kali 2 dan ini kali 2. Jadi 2/30, ya, ditambah, ya. Jadi kalau kita kalikan negatif kali positif menjadi negatif. Jadi kita buat ini tambah 1/30. Sehingga diperoleh 1/S aksen sama dengan minus 3/30 atau jarak bayangan adalah minus 10 cm. Kalau jarak bayangan minus berarti bayangan berada di belakang cermin. Bagian B, perbesaran bayangan. M sama dengan S aksen per S, ya, karena tidak diberitahu tinggi, berarti hanya S saja, maka kita boleh dapatkan S aksen itu 10 cm dan S itu 30. Maka perbesarannya sepertiga, artinya bayangan benda diperkecil sepertiga daripada benda mula-mulanya. Ya, jadi bayangan diperkecil sepertiga kali. Baik, sekalipun tidak ditanyakan jalannya sinar, maka jika kita lukis, kita akan peroleh jarak benda, ya, sinar yang pertama dipantulkan seolah-olah dari fokus, kemudian sinar yang ketiga, ya, yang menuju pusat kelengkungan dipantulkan melalui titik itu, maka perpotongan kedua perpanjangan sinar pantul ini kita sebut sebagai bayangan bendanya. Jadi, bendanya berjarak 30 cm dan bayangannya berjarak 10 cm di belakang cermin, sehingga bertanda negatif 10. Jadi inilah pembelajaran kamu pada pagi ini tentang cermin cekung dan cermin cembung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.